Ya, sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Ibu. Selanjutnya, nah ini juga untuk gerakan-gerakannya. Ini juga ya posisi kita bertentang seperti itu. Nah ini contoh seren yang atas. Yang bawah juga ya tensor fascia latae. Jadi teman-teman bisa praktek ya. Ya memang kalau online kelemahannya di sini ya teman-teman, kita nggak bisa eksekusi langsung gitu ya. Coba kalau dulu itu kita bisa benar-benar merasakan rasa tertarik nggak gitu. Kalau misalnya enggak, oh berarti kita koreksi lagi yang salah apanya ya, apa posisinya atau memang energinya kurang dari terapisnya. Nah, ini juga ya tensor fascia latae. Jadi apa saja? Gluteus, otot-otot abduktor, aduktor ya, flexor, terus kemudian ada hamstring ya, ada quadriceps sudah ya. Oke, tensor fascia latae juga sudah. Nah, di gastrok juga sudah tadi ya. Oke, nah di sini adalah gambar ya. Kilas gambar anatomi dari muscle spindle-nya ya, dari muscle spindle-nya. Nah, di sini otot-otot besar ya yang ada di ekstremitas bawah itu memang yang bisa kita stretching adalah mayoritasnya di muscle spindle-nya atau otot-otot primovernya ya, atau otot apa agonisnya ya. Di sini ketika kita stretching di sini akan mengaktifasi otot antagonis yang dimana dia bisa menginhibisi atau menekan tonus ya pada otot yang apa, yang spasme atau yang tightness, sehingga tujuannya adalah untuk apa, menurunkan tonus otot. Nah, kenapa dia tujuannya untuk menginhibisi apa yang mau diinhibisi? Nah, tadi kan dari teman ya, dari teman kalian, siapa tadi, Mbak Nikmatus. Nah, itu kan tadi menjelaskan, oh, kalau untuk apa namanya stretching kita pada otot-otot yang spasme contohnya. Nah, otot yang spasme, otot yang tightness, nah itu karena apa sih, di dalamnya itu ada apa sih? Nah, ternyata dia ada penumpukan apa asam laktat di situ, sehingga kita ketika memberikan stretching, oh di sini juga bisa sebagai apa inhibisi ya, sebagai alat untuk menginhibisi asam laktat tersebut sehingga bisa berkurang dan bisa fleksibel atau momentum lagi. Gitu ya. Nah, di sini adalah sedikit gambaran. Di sini stretching. Stretching itu tujuannya adalah untuk mengaktifasi Golgi tendon organ tadi yang ada di muscle sphincter tadi ya, pada musculotendinogen junction-nya, yang dimana nanti dia akan memberikan refleks relaksasi dengan cara ya tadi inhibitory ya pada otot yang mengalami ketegangan tadi. Nah, sehingga didapatkan apa? Oh, peregangan ya, atau hipermobile pada tendon maupun miofascialisnya, sehingga apa? Bisa menurunkan tonus ototnya. Ya, ini untuk stretching. Nah, untuk durasi atau frekuensinya bagaimana? Nah, untuk frekuensi atau durasinya ini saya ngambil dari e-book ya. Intinya dari sini adalah bisa kita memberikan stretching ya dengan durasi 15, 30, 45, 60 maupun 2 menit ya. Bisa untuk tahap pertama bisa ditahan 15 detik, bisa 30 detik ya, bisa 45 detik sampai 2 menit dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan dari ROM-nya tersendiri. Ya, untuk sesi ya atau setnya boleh teman-teman menggunakan ya yang tadi sudah disampaikan
boleh menggunakan 8 sampai 10 kali pengulangan, ya itu terhitung satu sesi ya atau satu set. Nah, dengan total 3 kali set atau 3 kali sesi ya. Biasanya kalau dari PFOI memang seperti itu. Jadi 1 sampai 10 kali pengulangan ya itu ada dihitungannya satu set. Nah, berarti kalau 3 set berarti ada 30 pengulangan. Nah, karena di sini adalah stretching ya, bukan strengthening. Oke, kalau strengthening mungkin nanti kita lebih ke pengulangan ya. Tapi kalau untuk stretching lebih ke penahanan. Ya, kita di stretch kemudian ditahan ya selama 15 detik. 1 2 3 4 5 kalau sesuai dengan sumber ini. Ya, 15 detik. Nah, kita lepaskan baru kita stretch lagi, mungkin bisa sampai 10 kali pengulangan itu satu set. Jangan lupa setiap set itu harus istirahat terlebih dahulu. Ya, kasihan ototnya nanti. Dan sebenarnya ya ini hanya untuk catatan saja karena memang ini kan kita fokusnya adalah di stretching sama strengthening. Tapi ini hanya catatan saja. Ketika semua kasus ya, baik itu mau kasus spasme, atau kontraktur atau misalnya di sini kram ya, memang ada intervensinya, memang kita berikan stretching ini ya. Tetapi kita juga harus tahu kondisi. Ketika memang dia masih benar-benar tightness, benar-benar spasme, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kondisi pasien itu harus rileks terlebih dahulu. Ketika dia posisinya masih tegang, masih teman-teman lakukan stretching, dia kontraksi, teman-teman mau mengulur, itu nanti akan berlawanan. Hati-hati nanti dia malah bisa cedera pada ototnya. Seperti itu. Nah, ketika pasien itu nanti sudah rileks ya, kita shaking terlebih dahulu, kita kompres, baru kita berikan stretching. Biasanya asma ya. Tapi kalau misalnya ini kasusnya beda lagi, kontraktur misalnya, karena kontraktur ini sangatlah berbeda dengan yang spasme tadi. Ya, ketika kontraktur jangan langsung diberikan stretching. Ya, teman-teman boleh dirilis terlebih dahulu sampai benar-benar ototnya itu lemes ya. Bahasanya lemes lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia kontraktur, dianya tegang ya posisinya, nggak rileks, ya udah nanti yang ada nanti malah ruptur itu dia istilahnya kalau tulang patah, tapi kalau ini ototnya gitu ya, ruptur. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, kita masuk ke strengthening. Nah, di sini adalah contoh. Nah, kalau misalnya strengthening, pasti bayangan teman-teman adalah menggunakan beban ya atau menggunakan tahanan. Iya, memang ya. Jadi nanti bisa menggunakan media ya, bantuan media. Nah, contohnya di sini adalah ini strengthening pada gluteus. Ini tahanan gimana dong? Nah, ini adalah menggunakan apa? Tahanan berupa durasi waktu ya di sini ya, walaupun di sini pengertiannya adalah ini adalah strengthening pada gluteus seperti itu ya, dengan posisi seperti itu. Nah, tidak hanya teman-teman memposisikan diri seperti yang ada di gambar, tetapi teman-teman juga menggunakan hitungan waktu ya. Nah, yang harus dilakukan oleh terapisnya apa? Kalau udah pasiennya seperti itu, ya kita sebagai terapis harus mengontrol gerakannya, harus benar ya, posisinya harus seperti itu. Nggak boleh selama strengthening ya miring ke kanan, miring ke kiri, kakinya tangan depannya ditekuk, mainan gadget, itu nggak boleh. Ya benar-benar dari awal sampai akhir ketika latihan strengthening posisinya harus seperti itu. Ya, karena ini adalah strengthening pada gluteus, teman-teman palpasi pada otot gluteusnya, benar-benar dipalpasi, ini kontraksi nggak? Kalau misalnya nggak kontraksi, benar-benar teman-teman tekankan pada pasien harus kontraksi ya, harus ditahan, nggak boleh kalau dari
HIP-nya ya, karena di situ adalah ada upaya dari pasiennya untuk mempertahankan ya, untuk mempertahankan. Misalnya berapa? Nah, ini nanti yang harus teman-teman cari. Contohnya saya beri contoh. Jadi di sini durasinya adalah 10 kali hitungan ya. Posisi seperti itu 10 kali hitungan ditahan dengan hitungan detik, karena biasanya di tempat dia akan membutuhkan apa, media stopwatch, ditahan 1 sampai 1, 2, 3, 4 sampai 10 ditahan. Nah, kemudian bisa diturunkan ya, istirahat misalnya setengah menit. Nah, kemudian naikkan lagi. Seperti itu, posisi seperti itu dengan pengulangan 10 kali. Nah, itu 1 set. Nah, paling tidak adalah 3 set, berarti 30 kali. Kalau mau menggunakan beban bisa ya, dengan pengulangan yang tadi disebutkan oleh Mbak Nikma tadi ya. Dengan pengulangan berarti apa? Contohnya bebannya apa, Bu? Bebannya teman-teman bisa berikan bisa berikan apa itu, sandbag ya, bisa berikan sandbag. Caranya gimana? Bisa dikalungkan di ankle-nya itu ya, dikalungkan di ankle-nya itu. Ya sudah, nanti kita metodenya menggunakan pengulangan. Ya, pengulangannya gimana? Ya dari bawah ke atas ya. Pengulangan itu kan naik turun itu, kalau yang di apa? Yang di gluteusnya itu, yang di hipnya itu. Nanti itu kan posisinya kan ke atas ya, ini ankle-nya. Nah, itu nanti bisa turun. Nah, nanti bisa naik lagi, turun kemudian naik lagi. Ya. Paham nggak, turun naik. Ini kursor saya kelihatan nggak saya gerak-gerakkan? Kelihatan, Ibu. Nah, kelihatan toh. Nah, ketika ya yang kursor saya berada di hip ini, nah ini nanti turun ya, turun dengan catatan ini menggunakan sandbag ya. Nah, nanti turun. Nah, turunnya itu nggak langsung benar-benar turun dengan posisi yang satunya nempel di alas ini. Turunnya itu dengan catatan dia posisinya menggantung, masih menahan. Jadi posisi dari ototnya itu dia masih kontraksi ya, kemudian naik lagi ya, dengan catatan ya posisinya harus benar seperti itu ya, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah ya. Berarti kita dari fisioterapisnya adalah memang mengontrol dari segi posturnya, dan tetap kita harus pastikan bahwa otot itu masih kontraksi ya, seperti itu selama 10 kali pengulangan. Oke, sampai sini mungkin dulu belum ya, mudah kok breaking slide ini. Nah, ini juga menggunakan media apa, teraben ya. Contoh nih, gambar yang sisi kiri itu menggunakan teraben, berarti dia penguatan otot bagian medial atau lateral. Medial atau lateral? Medial. Medial, ya benar, sudah paham ya. Tuh contohnya yang di gambar A dan B. Nah itu juga, nah itu kalau seperti itu berarti sama seperti yang disampaikan Mbak Nikma tadi. Dia menggunakan metode apa? Pengulangan. Ya kalau maaf, tidak ada jadi misalnya selama 15 detik ditahan seperti itu tadi, sandbag-nya itu juga akan ada tahapan bebannya. Jadi ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo. Ya kalau misalnya dia datang ke kita, dia baru terapi sekali ya, berarti nanti bebannya itu yang ringan terlebih dahulu, misalnya setengah kilo. Nah, itu nanti bisa menggunakan pengulangan ya, dinaik turunkan. Nah, ini kan posisi yang A itu kan naik toh, AB itu kan naik ya.
Nah, ketika di ankle-nya itu diberikan sandbag, nah kemudian cara adalah diturunkan, kan tidak boleh menempel pada alas bednya, ya, tidak boleh menempel pada bednya. Jadi masih posisi kontraksi. Makanya kenapa kita harus tetap mempalpasi dari ototnya. Contohnya nih, kalau patologi kasus apa? Bisa apa? Kalau di AGB, strain, sprain, ya. Kemudian bisa apa? LCL, MCL, ya. ACL seperti itu. Karena apa? Dia membutuhkan penguatan dari otot-otot. Misalnya, dari tibialis anteriornya, posteriornya, ya. Kemudian dari quadricepsnya seperti itu. Nah, ini juga ya squat ini dengan bantuan mini band. Ini lebih ke quadricepsnya sebenarnya. Ya, ini lebih ke quadricepsnya. Nah, ini kan sudah dijelaskan nih di sini. Knee extensor. Berarti teman-teman harus bisa menganalisa knee extensor itu apa? Dia yang bekerja ketika ekstensi knee itu otot apa? Berarti kan dia ada bantuan dari otot quadricepsnya juga toh. Extensor. Nah, itu ya. Kemudian dari extensor di hipnya. Nah, teman-teman juga harus bisa. Kalau extensor hip itu dia yang bekerja apa? Oh, di sini lebih ke gluteusnya misalnya. Ini anjing ya. Teman-teman bisa pastikan deh kalau misalnya dia gluteusnya lemah, otot-otot tulang belakangnya dia lemah, tapi dia nggak bisa bridging. Contoh aja pada pasien stroke. Kalau dia gluteusnya lemah. Gitu ya. Ini contoh. Nah, kalau untuk squat ini, teman-teman bebas ya menggunakan media apa. Yang jelas, kalau squat yang wall slide ini kan wall slide ya, wall slide. Nah, wall slide itu harus menggunakan media yang licin ya di belakang. Jadinya kita bisa naik turun gitu. Bisa naik turun. Kadang ada juga yang kreatif teman-teman, ada juga yang di klinik itu menggunakan mantel plastik ya ditaruh di dinding itu kan licin ya, jadi bisa naik turun karena mungkin nggak ada bola atau nggak ada jimbol seperti itu. Bisa. Yang penting adalah tujuannya dan posisi dari posturnya itu benar. Oke, sudah cukup. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu, ada yang ditanyakan ya untuk otot-otot tadi. Jadi di sini tugas adalah ya untuk tugas Q-Lab ini. Jadi sebelum praktikum teman-teman mencari ya mekanisme dari strengthening ya. Strengthening ini sama nggak sih sama stretching mekanismenya? Mungkin karena teman-teman di sini juga adalah S1 ya, jadi mungkin lebih ditekankan ke teori ya. Kenapa kok dia strengthening itu mekanismenya bagaimana? Apakah dia sama seperti stretching tadi, dia mengaktifasi dari muscle spindle-nya, kemudian dia mengaktifasi dari Golgi tendon organnya seperti itu, atau berbeda? Kalau berbeda bagaimana? Seperti itu. Kemudian untuk dari frekuensi atau durasinya. Jadi sudah kalian ada yang menjelaskan, oh ini kalau untuk stretching dia pengulangan misalnya, ditahan misalnya 8 kali hitungan 8 detik. Sumbernya dari mana? Ya, pedomannya dari mana? Teman-teman mengambilnya dari mana? Seperti itu. Karena kenapa? Karena di sini ilmu itu akan berkembang secara terus-menerus setiap tahunnya ya. Nah, saya harapkan di sini nanti teman-teman bisa mencari setiap individu itu nanti berbeda. Ya, walaupun apa yang nanti didapatkan misalnya sama. Di jurnal kita beda, tapi kita untuk pengulangannya sama kok di sini. Oh, berarti ya memang banyak penelitian yang menggunakan frekuensi atau durasi sedemikian misalnya. Ya, ada juga, saya kok beda ya? Saya yang terbaru nih 2022, bulannya bulan Maret misalnya. Ini berarti ini adalah penelitian terbaru seperti itu, boleh ya. Jadi nanti acuannya teman-teman mencari dari literatur atau evidence base ya, hanya yang strengthening saja itu ya. Nah kemudian nanti untuk jurnalnya itu dilampirkan untuk setiap individunya seperti itu. Nah besok ketika praktikum itu
nanti teman-teman misalnya membuat video, kalau video nanti nggak bisa ya lampirkan. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih nanti praktikumnya, oh saya mau praktek aja Bu, saya mau praktek mempraktekkan gerakan dari ini, nanti penjelasannya ada di bawah gambar saya, misalnya terkait durasi, kemudian tata caranya bagaimana. Jadi teman-teman membuat seperti apa ya, kalau foto, jadi nggak hanya foto, kemudian ini adalah stretching hamstring, itu enggak. Jadi nanti teman-teman misalnya memilih praktikumnya adalah foto, berarti nanti teman-teman memfoto, oh ini gerakan stretching hamstring, atau stretching pada otot-otot flexor hip misalnya. A, hamstring, atau misalnya B, quadricep. Ditambahkan di penjelasannya, ya gerakannya seperti apa, durasinya berapa, frekuensinya, ya itu bisa ditambahkan seperti itu. Kemudian dilampirkan dengan apa mekanismenya dari stretching bagaimana, kemudian dari strengthening bagaimana, ya kemudian dilampirkan evidence base atau literatur yang teman-teman dapatkan. Kenapa saya memberikan seperti ini? Karena nanti ini untuk latihan juga ke teman-teman ya. Ketika besok teman-teman skripsi nanti sudah terbiasa. Oh, gampang kok, nanti ditanya sama pembimbing, ditanya sama penguji. Kenapa kok kamu pakai durasi ini? Kenapa kok latihannya seperti ini? Bukan lagi jawabannya adalah saya menurut dari dosen A, ya dosen B, enggak. Itu nanti teman-teman nilainya langsung dimerahkan gitu ya nanti sama penguji. Jadi kalau misalnya ditanya, jawaban teman-teman itu berbobot. Oh, berdasarkan literatur pada tahun. Nah, berdasarkan jurnal tahun. Nah, yang diteliti oleh siapa? Intinya adalah seperti ini. Wah, nanti ini bagus ya untuk apa mempertahankan dari penelitian teman-teman semuanya. Oh, berarti memang tenanan kalau misalnya bahasa Jawanya ya. Ini tenanan penelitiannya. Berarti benar-benar si peneliti ini udah paham seperti itu. Jadi goals-nya di stretching dan strengthening ini adalah teorinya dapat, prakteknya juga dapat, walaupun kita mungkin kekurangannya adalah tidak bisa bertemu secara langsung seperti itu ya. Untuk mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, boleh didiskusikan, silahkan. Ada yang ditanyakan kurang jelas, mungkin saya nggak paham sama sekali Bu dari awal sampai akhir, tahu kenapa, boleh. Yuk, feedbacknya yuk. Masih pagi nih, semangat. Suara saya terdengar nggak? Halo? Oke. Terdengar. Oke, ya silahkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Cukup jelas? Dari saya belum. Oke. Yang lain? Oke, mungkin sebelumnya saya mau menyampaikan maaf terlebih dahulu ya. Harusnya kan ini memang jadwalnya kan sudah harusnya dari kemarin ya, dari beberapa minggu yang lalu. Tapi kemarin itu saya ada kendala, kan saya juga sebelumnya ada jadwal offline tuh dengan teman-teman semuanya. Nah ini tuh saya juga ada kegiatan ya yang kemarin memang nggak bisa gitu kalau ya nggak setiap hari nggak bisanya, cuman apa ya, saya juga menunggu kepastian dari jadwal juga kan, jadwal di kuliah saya gitu. Jadi karena offline itu kan juga nggak bisa diundur toh, mau nggak mau kan memang hari itu gitu. Nah saya takutnya nanti nggak bisa memenuhi, jadinya diganti dengan online seperti itu. Dan kemarin memang ada beberapa agenda kegiatan yang harus saya selesaikan begitu. Jadi alhamdulillah ini sudah selesai dan saya baru bisa masuk sarang seperti itu. Oke, maaf ya baru bisa masuk. Nggak apa-apa. Iya Ibu. Oke, ini benar nih nggak ada yang ingin ditanyakan. Saya bingung ini kalau nggak ditanyakan, antara teman-teman sudah paham semua sama apa sih Bu Asen ini nyampein apa sih kayak gitu. Belum ada mungkin ya?
Belum, Ibu. Oke, ya nanti kalau misalnya dalam ketika teman-teman belajar ya memahami ada yang kesulitan, boleh nanti japri ke saya atau ditanyakan ke saya. Bu, saya kesulitan ini sih, Bu, memahami ini maksudnya gimana ya, Bu, ya gitu, nggak apa-apa. Oke, begitu ya. Kalau misalnya dirasa cukup untuk pertemuan kali ini, ya saya cukupkan. Ya.